Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah JSNH dimanapun berada, para mustami' dan wajis. Kali ini adalah tentang penyempurna daripada ijazah Suratul Baqarah. Ini penyempurna, jadi kami sengaja menulis di sini faidatun atau suatu faidah. Ketika Anda selesai daripada mempergunakan kaifiat dari ayat per ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 286, hal yang pertama adalah baiknya Anda baca dulu suratul Baqarah ini sekali. Jadi sebelum Anda melakukan salah satu ayat atau kaifiat daripada keseluruhan ayat, entah itu Anda menggunakan ayat 1, entah menggunakan ayat 20, entah menggunakan ayat 21, atau entah menggunakan ayat 100, dari sekian banyak kaifiat Anda mempergunakan, sebelum Anda menggunakan itu semua, lebih baik sebaiknya Anda membaca dulu suratul Baqarah kali, atau memang kalau memang Anda pernah melakukannya itu lebih bagus. Tapi kalau memang Anda belum, ya silahkan Anda baca dulu suratul Baqarah sekali sampai khatam bacaan ayat tersebut. Atau bisa juga Anda menulis suratul Baqarah ini lalu kemudian tulisan tersebut Anda cukup bawa mana, atau mungkin Anda bisa tulisan tersebut dilebur dengan air lalu kemudian air tersebut minum oleh Anda atau oleh orang yang ingin mempergunakan ayat dalam surah Al-Baqarah gitu. Misal ada teman Anda atau ada mungkin saudara Anda yang ingin menggunakan kaifiat dari suratul Baqarah dari ayat 1 sampai 286
mungkin salah satu ayat atau dua ayat yang ingin digunakan. Bacalah suratul Baqarah ke air, lalu air tersebut diminumkan ke orang yang ingin menggunakan ayat tersebut. Atau bisa juga dituliskan ayatnya, lalu ayat tersebut dilebur dengan air, lalu air tersebut diminumkan kepada orang yang ingin menggunakan kaifiat daripada suratul Baqarah. Gitu. Atau bisa juga ini ditiupkan ke Anda kalau Anda ingin mempergunakan. Setelah selesai Anda sendiri, kalau Anda sendiri yang ingin menggunakan kaifiat daripada ayat yang terdapat dalam suratul Baqarah ini, Anda bisa baca suratul Baqarah sekali, lalu Anda tiupkan ke telapak tangan Anda, lalu kemudian Anda usapkan kepada seluruh anggota tubuh Anda yang bisa dijangkau oleh tangan Anda, dan memohon kepada Allah akan keberkahan daripada suratul Baqarah. Maksudnya ini agar menjadi sempurna yang Anda, dan di samping juga memberikan haknya daripada huruf-huruf yang terdapat dalam suratul Baqarah. Lalu ketika Anda ingin menggunakan salah satu ayat dari suratul Baqarah itu hatam dulu ya, seperti yang dikatakan di atas. Setelah Anda membaca suratul Baqarah itu, lalu Anda membaca ini hatam nih. Misal Anda ingin menggunakan ayat 70 misal ya kan, Anda harus baca dulu suratul Baqarah sekali hatam, lalu bacalah doa ini. Itu artinya ketika ada Anda atau siapapun yang ingin menggunakan ayat dari suratul Baqarah dengan kaifiat yang terdapat dalam ijazah ini, kalau di luar ijazah ini wallahu alam bisawab, yaitu masing-masing yang pemberi ijazahnya yang apa namanya memberikan kaifiat atau cara-cara tertentu. Di dalam ijazah kami ini belum Anda atau siapapun yang ingin menggunakan ayat daripada suratul Baqarah, maka setelah bacalah dulu suratul Baqarah sekali. Setelah membaca suratul Baqarah sekali, bacalah doanya ini. Doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubik wa atawassalu ilaik wa atawajjahu ilaik وأتضرع إليك بأسمائك العظيم يا الله يا رحمن ويا رحيم ويا حنان ويا منان ويا مجيب السائلين. صدق اللهم أعطني نورا بنوري سورة البقرة وانفعني ولا يضرني على فضيلته ولا خصوصيته ولا كرامته ولا حيبته ولا عظمة بكرامك وحيبتك وقدرتك وعظمتك وفضلك ya man biyadihi naf'u wadur, innaka antallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu. Ini tidak pakai tasdid ya, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahumma rzuqni birizqika minal ilm nafi'an wa amalan mutaqabila wa ma'rifati sadiq bi musyahadatik wa jami'i ma a'tani minka barakatan ya Allah. Ij'alni ziyadati taqwa 'alaika waj'alni min ibadika salihin. Allahumma ajurni bil hijabi kasifa yadfa'u anni minas su' wal karaha binuri suratil Baqarah min nurikal akram. Allahumma ba'idni an ma'asiyatik waj'al lil istiqamati min ta'atik wahfidni anil haram wasyubhati waj'alni ahli la ilaha illallah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bacalah doanya 3 kali atau 7 kali. Anda cukup baca sekali saja kalau memang sudah selesai daripada membaca Suratul Baqarah ya. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Nah insya Allah itu akan lengket dengan Anda, khususnya fadilahnya itu akan nyangkut ya. Memang walaupun tidak seperti itu akan apa namanya, ikhtiar itu Allah yang menentukan semua. Aja secara secara kefitrahan yang ada daripada tata ya, tata letak, tata unsur, tata energi, tata kumparan, apa namanya, harmonisasi daripada aura yang dihasilkan dari zikir itu akan saling mengikat satu sama lain. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dijelaskan memang secara ilmiah ini sangat-sangat sulit ya, karena memang ini bukan bagian daripada ilmiah tapi bagian daripada fuad atau batin yang paling dalam, mata batin. Jadi ada batin, mata batin, dan fuad itu adalah sirrul asrar atau rahasia daripada rahasia. Lebih seperti itu. Jadi sangat-sangat sulit, kita mau mendeskripsikan daripada cita rasa pun sangat susah, apalagi mendeskripsikan seperti ini sangat-sangat sulit buat kita. Ini hanya sekedar penjelasan secara kapur sirih aja, artinya selewatan gitu sajalah, serampangan apa namanya, selewatan begitu. Jadi ini untuk melengketkan atau untuk mempertegas, memperhalus, atau lebih daripada endorse. Ini semacam endorsement daripada batiniah, rohaniah terhadap daripada Suratul Baqarah, agar ada semacam endorsement dari namanya khodam ayat yang terkandung di dalam surah itu. Ini kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun berada, baik kepada mustami' atau apa namanya, pendengar atau mu'ajiz yang menerima ijazah, atau kepada kami. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kemanfaatan yang besar, terutama kemanfaatan untuk akhirat. Walaupun mungkin nanti kita gunakan dengan urusan dunia, dan urusan dunia itu semoga diniatkan untuk urusan akhirat nantinya. Artinya katakanlah saya, ya Allah saya pengen urusan ini cepat selesai, atau Allah saya berilah rezeki yang banyak, dan Allah menanamkan di hati kita, niat kita menanamkan dengan keberkahan rezeki itu, atau keberserakan atau banyaknya rezeki itu untuk digunakan jalan Allah. Artinya diberikan kepada miskin, diberikan kepada dikembangkan usaha itu untuk menampung orang-orang yang soleh, karena orang-orang soleh kemungkinan tidak semua orang soleh punya pekerjaan. Ada juga orang soleh yang tidak memiliki pekerjaan, yang kita tampung seperti itu, kalaupun memang kita bagian daripada dunia itu sendiri. Jadi artinya dunia itu hanya di tangan kita, dan sementara dalam hati kita ada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti itu kurang lebih. Lalu semoga kita diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah dan menambah pada hal ini. Hal ini seolah-olah ini tanbih ya, tanbih itu penambah atau notes atau catatan. Tidaklah semata-mata ijazah ini kami ijazahkan kepada semuanya, melainkan hanya satu alasannya, yaitu agar menambah kepada kita semua ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menegakkan perintah dan menjauhi larangan. Itu tidak ada niat yang lain. Lepas daripada itu ada dampak ada
penyimpangan niat, itu adalah bentuk ujian buat kita semua. Atau mungkin ada efek yang efek, entah itu Anda mengamalkan tiba-tiba Anda jadi apa namanya terkenal, itu apa namanya, tenar, atau dikenal sama orang. Itu bagian daripada efek yang ditimbulkan dari setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Karena setiap pekerjaan yang kita kerjakan itu tentu akan memiliki efek atau reaksi yang berbeda dan beragam. Namun terlepas daripada pembahasan kita dan terlepas daripada pembicaraan kita berpegang cuma satu ya, yaitu tidak lain hanya untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dari perintahnya dan menjauhi larangannya, menegakkan perintahnya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dilimpahi anugerah tersebut. Semoga kita semua diberikan ketakwaan, diberikan juga ketulusan, diberikan juga kekuatan dalam menegakkan iman dan ihsan, juga diberikan kemampuan dalam melaksanakannya, lalu kemudian diberikan keamanan, keselamatan dari hal-hal yang merusak, yaitu merusak terhadap akhlak, merusak terhadap sifat terbaik, apa namanya, merusak kepada agama, merusak kepada ilmu, merusak juga kepada apa namanya pengetahuan kita, semisal ma'rifat, misal merusak kepada cara atau rekod kita, atau rekod tuh jalan penempuh yang kita tempuh, entah itu melalui majelis salim, entah melalui torekoh dalam rangka berzikir dan bermujahadah atau salawat. Banyak ragam jalan torekoh menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini yang sering ditempuh oleh para salik. Salik itu hamba Allah yang sedang menempuh jalan Allah. Semoga kita semua dimanapun adanya dan kondisinya seperti apapun dan golongan siapapun kita, tujuan kita hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah, untuk menegakkan ibadah padanya. Lepas daripada itu tujuannya ingin menjadi kekasih Allah atau hanya ingin menjadi hamba Allah yang saleh atau lain sebagainya, tujuan kita hanya ingin agar beribadah kepada Allah. Sebab sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam liya'budun di sini, walaupun Ibnu Abbas radhiyallahu taala memiliki pemaknaan bukan yang berbeda, yang memiliki pemaknaan lanjutan, liya'budun bimakna liya'rifun, atau mengetahui. Itu hanya tingkatan tertentu saja yang dipahami, karena liya'rifun atau berma'rifat itu tidak mungkin tegak kecuali dengan liya'budun, begitu. Kenapalah mungkin arahnya ke sana, untuk memperoleh liya'rifun atau untuk memperoleh ma'rifat itu harus ditegakkan oleh liya'budun. Liya'budun di sini adalah tentu bukan hal yang fardu, tapi yang sunnah ya, sifatnya sunnah, dan menjauhi yang makruh tentunya. Begitu, itu lebih condong, apalagi yang syubhat, nah itu harus sangat-sangat dijauhi kalau memang untuk mengarah ke sana. Apapun itu, terlepas daripada semuanya itu tentu disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Tentu itu tidak membebani kita, karena Allah telah memberikan kemampuan sesuai ukurannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lebih seperti itu. Jadi semoga kita semua diberikan anugerah oleh Allah, rahmat dan maghfirah. Itu yang terpenting, karena dengan rahmat dan maghfirah kita insya Allah selamat. Insya Allah pasti selamat dunia dan akhirat. Demikian perjumpaan kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada ijazah pada surah selanjutnya dari suratul Baqarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.